Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ajeng Rahayu. Ini adalah video kedua yang membahas materi program linier. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika, kita harus tahu dulu apa itu nilai optimum. Nah, bentuk umum dari fungsi optimum adalah f(x, y) sama dengan ax ditambah by. Nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau minimum tergantung dari soal yang ditanyakan. Nah, fungsi yang dioptimumkan yaitu maksimum dan minimum disebut dengan nilai objektif, di mana cara menentukan nilai maksimum dan minimum bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode titik pojok dan yang kedua metode garis selidik. Nah, cara menentukan dengan metode uji titik pojok ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam program linier tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Lalu yang terakhir atau yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar yaitu nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Oke, supaya lebih jelas, langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat soal, tentukan nilai maksimum fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 1500x ditambah 1250y berdasarkan DHP atau daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Penyelesaiannya, kita menentukan titik pojok. Nah, titik pojoknya adalah titik A, B, C, dan O. Nah, titik C ini kan belum ada koordinatnya, sehingga harus kita cari dulu dengan eliminasi kedua persamaan garis. Nah, yang pertama menentukan titik C, kita eliminasi dulu, X ditambah Y sama dengan 60, 2500X ditambah 2000Y sama dengan 140.000. Kita samakan untuk menghilangkan 2000Y-nya, maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2000, lalu yang kedua kita kali 1. Maka memperoleh 2000x ditambah 2000y sama dengan 120.000. 25.000x ditambah 2000y sama dengan 140.000. Nah, dari kedua persamaan ini kita kurangi saja. Maka diperoleh negatif 500x sama dengan negatif 20.000. Nah, sehingga x sama dengan 40. Oke, setelah itu kita substitusi X sama dengan 40 ke persamaan X ditambah Y sama dengan 60 supaya lebih gampang ya. Nah, jadi X tambah Y sama dengan 60 itu X-nya kan 40. Kita substitusikan 40 ditambah Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 dikurangi 40 berapa? Y sama dengan 20 ya, sehingga didapat titik C itu adalah 40,20. Nah, sekarang kita substitusi semua koordinat titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. f(x, y) sama dengan 1500x ditambah 1250y. Nah, untuk titik A 0,60, maka F sama dengan 1500 dikali 0 ditambah 1250 dikali 60 hingga hasilnya 75.000. Lalu untuk titik B
56,0, maka F sama dengan 1500 dikali 56 ditambah 1250 dikali 0 hingga memperoleh 84.000. Nah, sekarang untuk titik C 40,20, maka F sama dengan 1500 dikali 40 ditambah 1250 dikali 20 sehingga memperoleh nilai 85.000. Nah, sekarang yang terakhir titik O 0,0, maka F sama dengan 1500 dikali 0 ditambah 1250 dikali 0, maka hasilnya 0. Nah, jadi fungsi fx, y sama dengan 1500x ditambah 1250y di titik C, yaitu 40,20 dengan nilai maksimumnya adalah F sama dengan 85.000. Oke, sekarang yang kedua metode garis lidik. Ada beberapa langkah-langkahnya juga. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari batasan-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian karena nilai optimum terletak pada titik ekstrim. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok. Lalu yang terakhir, masukkan nilai dari variabel yang didapat ke dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nilai maksimum fx, y sama dengan 2x ditambah 3y pada daerah yang dibatasi oleh 2x ditambah y kurang dari sama dengan 9, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah, langsung ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu, pertama kita harus menggambar daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan. Sekarang kita gambarkan garis 2x ditambah y sama dengan 9. Sekarang kita cari titik potongnya. Kita pakai tabel lagi ya, seperti ini. Nah, jika x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Kita abaikan x, jadi y-nya itu 9. Nah, sekarang y-nya 0. Y-nya 0, kita abaikan y, maka 2x sama dengan 9, sehingga x didapat itu 9/2. Nah, jadi titik potongnya kita tarik garis gini. Nah, sekarang kita cari dulu daerah himpunannya. Kita lakukan uji titik pada 0,0. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9. Kita masukkan 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 9. 0 ditambah 0 itu 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 9. Benar ya? Nah, karena benar berarti asirannya kemana? Ke arah titik 0,0. Nah, ke sini ya. Oke, sekarang ke persamaan yang kedua, yaitu garis x ditambah 3y sama dengan 12. Titik potongnya seperti biasa kita bikin tabel seperti ini. Oke, jika x sama dengan 0, maka y-nya didapat 4. Sekarang y sama dengan 0, kita ubah y-nya 0, maka x-nya 12. Jadi titik potongnya itu 0,4 dan 12,0. Kita tarik garis, maka didapat gambar persamaan garis x ditambah 3y sama dengan 12. Oke, sekarang kita tentukan daerah himpunannya. Kita pakai uji titik lagi seperti yang tadi ya, pada titik 0,0. X ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, maka 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Maka 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, benar ya. Berarti arsirannya ke arah 0,0.
Nah, daerah yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita akan menentukan nilai optimumnya. Karena fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 2x tambah 3y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Seperti biasa, kita bikin tabel terlebih dahulu. X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y yaitu 6 dibagi 3. 2 ya. Jadi 0,2. Sekarang jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi didapat gambar persamaan garis selidik awal dari 2x ditambah 3y sama dengan 6. Lalu setelah itu, kita gambar garis yang sejajar dengan garis selidik awal dan melalui titik ekstrim. Nah, titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok adalah titik O, A, B, dan C. Garis yang paling kanan A lebih dari 0 atau garis yang paling atas B lebih dari 0 adalah garis yang melalui titik maksimum. Nah, ini kan paling kanan dan ini paling atas, berarti ini kan. Nah, berdasarkan gambar, titik maksimumnya adalah titik potong antara garis 2x ditambah 3y sama dengan 9 dengan garis x ditambah 3y sama dengan 12, yaitu titik B. Lalu untuk memenuhi koordinat titik B, kita lakukan eliminasi. Eliminasi antara dua garis ini. 2x ditambah y sama dengan 9 dan x tambah 3y sama dengan 12. Nah, untuk mengeliminasinya, persamaan ke-1 kita kalikan dengan 3. Maka 6x ditambah 3y sama dengan 27. Lalu persamaan kedua kita kalikan dengan 1, jadi tetap x ditambah 3y sama dengan 12. Setelah itu kita kurangi kedua persamaan ini. 3y dikurangi 3y kan habis. Jadi sekarang 6x dikurangi x, 5x, dan 27 dikurangi 12, 15. Nah, x-nya berapa? X sama dengan 3. Nah, sekarang kita substitusi x sama dengan 3 ke x tambah 3y sama dengan 12. Maka didapat 3 ditambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12 dikurangi 3 yaitu 9. Maka y sama dengan 9 dibagi 3. Maka hasilnya 3. Nah, jadi titik B itu ada pada 3,3. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan 2x ditambah 3y. Kita substitusikan 2 dikali 3 ditambah 3 kali 3, yaitu 6 ditambah 9, maka hasilnya 15. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 15. Bagaimana pelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya berharap semoga kalian dapat memahaminya dan tidak berhenti belajar, karena dengan belajar kita bisa mengetahui isi dunia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.